bilang sesuatu yang masih belum menunjukkan bahwa udah beralih nih ya dari kata-kata yang dia sebutkan sebelumnya. Tapi ya, seperti yang tadi aku bahas bahwa ini adalah best of 3 series di mana game kedua akan segera kita saksikan dan drafting pace sepertinya sudah bisa kita bahas dengan dua banning dari tim RRQ Hoshi. Hayabusa yang kembali muncul beserta dengan Glonil. Ya, masih respect ya. Yap. Hayabusa buat Chibi juga yang memang cukup tajam. Dan masih dengan No Bruno. Nah ini kembali di ban. Ya. Ada potensi Granger yang bisa keluar juga, kita sudah melihat tadi betapa sulitnya Granger untuk bisa ditangkap sih sebenarnya. Kayak dia punya, apalagi ngebawain Flicker juga kan, tapi Cecilian. Wow. Patah sudah kombonya. Iya. Jadi ini mungkin agak set up ke arah Fredrin juga ya possibly ya. Soalnya dia udah ngeban Glue juga yang merupakan susah kalau misalnya pakai Fredrin melawan Glue. Oke. Bakal di slow dengan seterusnya. Dan juga kalau misalnya pakai jungle yang stationary dan nggak punya movement speed yang bagus, Cecilian tuh bagus kan? Iya, tapi kemungkinan ya, ini Eve akan menjadi hero yang sangat mahal sih untuk kedua belah tim ya. Karena lagi-lagi ada potensi itu muncul loh, apalagi ngelihat 3 band awal dari RRQ Hoshi. Menunjuk bahwa ya ini bisa aja untuk tank atau fighter jungle juga dibawakan. Tapi ya, ada hal yang unik di mana RRQ Hoshi ketika mereka di first pick, hero pertama tuh selalu hero-nya Sutsujin. Dari semua game first pick mereka di M6 World Championships, selalu hero pertama untuk Sutsujin. Dan apakah kembali akan ada hero untuk Sutsujin di pick pertama karena Hilda udah nggak ada juga. Suyo. Ada Suyo dan ya Chusin masih ada. Ini kembali terlepas loh. Dua hero yang sebenarnya masuk pick and bet-nya sampai dengan 98% ya. Dan itu dia Butterfly Chusin. Chusin dulu emang yang menjadi prioritasnya terlalu mahal memang. Ya memang tricky. 97,8% untuk pick and bet Chusin. Akhirnya sering kelepas nih sekarang dia. Iya. Dan ternyata Jushin yang diambil menandakan bahwa tadi fun fact yang aku sebutkan udah mulai shift nih ya. Udah mulai berganti dengan adanya pilihan hero untuk Rins di pembukaan pick mereka. Kali ini Famos Malaysia menjawabnya dengan apa? Karena pastinya fighter-fighter ini bakal sangat sulit. Tapi jangan lupakan Choi juga muncul nih. Bisa muncul maksud aku. Tapi kembali Suyo. Ya, cukup stabil lah kalau untuk Suyo juga ya. Dari tim fight yang bisa dikontrol dengan dia. Dari fast farmingnya juga buat Suyo. Nah sekarang partnernya siapa Chow? Mau diambil dulu sekarang sebelum jatuh ke tangan Idok. Gatot ini. Gatot Kaca ternyata. Oke, tanky juga nih buat Gatot Kaca. After of Guardian untuk mencari ke belakang. Untuk mencegah Chusin kemana-mana. Sekarang masih banyak opsi buat RRQ sendiri, masih bisa nge-secure yang Radit bilang tadi. Hero buat Sutsujin dan langsung aja bakal ada Joy dan juga Hylas ya. Ini Hylas dan juga Sushin benar-benar combo yang susah banget untuk bisa dilawan. Glorious Pathway dengan knockup dari Sushinnya sendiri bakal bikin Sutsujin lebih gampang untuk bisa memulai tim fight ya. Ya, slow effect ditambah damage spammer ya dari sosok Fusion ini bakal jadi PR sih. Dan so pilihan dari tim Famos kembali mengarah ke area mid lane agresif nih. Valentina kembali diambil oleh Warlord. Iya, dan yang menarik adalah di M6 ini ada satu meta yang agak sedikit berubah ya. Dimana biasanya kita lihat Suyo selalu dihadapkan dengan Nolan untuk bisa memenangkan matchup early game-nya nih. Tapi kali ini entah kenapa aku sering melihatnya tuh Suyo versus Joy. Yang sekarang juga kembali dibawakan oleh Sutsujin. Ya atau mungkin dulu Suyo dengan Alpha ya. Iya. Itu sering muncul juga. Cuman memang mungkin karena cooldown yang sudah ditambahkan juga nih ke Suyonya. Jadi membuat dia cukup ekstrim lah buat di early game-nya. Kayak dia harus nunggu untuk dapetin 2 item cooldown nih baru bisa sama dengan Suyo yang kemarin ya. Dan gak ada Ruby ya ternyata respect untuk Idok. Meskipun Hylos-nya memang cukup flex, gak ada juga yang namanya chip nih. Salah satu sumber masalah ketika RRQ Hoshi berhadapan dengan chip. Iya. Karena lagi-lagi ya chip juga seperti dibawakan oleh Sorn kan pada saat di series stage kemarin. Dan kali ini banning terakhir apakah kembali ke arah hero dari Idok nih. Karena ya jujur ternyata Ruby yang jadi respect band dari Famos Chevin. Chow mungkin bisa jadi opsi juga ya, soalnya belum ada band sama sekali, bahkan untuk Sorn ya. Ini menariknya di match ini, mungkin pertama kalinya di match-match yang ada di hari ini, mana Luoyi bener-bener nggak Muncul ya. nggak ada konsiderasi sama sekali ya. Soalnya mungkin untuk ngelawan hero-hero dive kayak Joy itu bakal susah untuk bisa keluar dari danger zone-nya sendiri. Atau Khalid ya, Khalid juga masih terbuka sebetulnya. Tapi pilihan dari tim Famos Granger. Wah. ya respect band. Ya ini Granger Bruno kayaknya masih bakal masuk sih ke top tier. Karena susah banget ya, balik lagi itu susah buat bisa ditangkap buat Grangernya. Kalau Brunonya ya Melvic Gun kan. Yang sangat cocok nih dengan build up buat Bruno itu sendiri. Oh, Akai. Akai. Wow, apa yang direncanakan nih sekarang dengan banning buat Akai? Gara-gara lawan Joy itu ya Om. Ya. Bisa ngedisrupt stack electrifying beats-nya dan juga bisa ngelock. Walaupun
untuk masalah nge-lock Joy itu masih banyak opsi yang bisa dipilih oleh dari Famous. Mungkin ada Kaja juga. Dan mereka coincidentally belum ngepick gold lane juga. Jadi mungkin Beatrix dan juga Kaja bisa jadi opsi di sini. Walaupun harus pick satu-satu ya. Jadi mungkin nggak bisa langsung keluarin semua kartunya. Harus ada satu yang harus nggak di-reveal. Iya, atau main agak ekstrim sedikit. Beloric. Nah, yang kita lihat juga memang selalu jadi jawaban untuk Joy ya. Pada saat munculnya Beleric. Tapi ya, jauh head yang dipilih terlebih dahulu dan memang sepertinya draft dari Famous mereka akan lebih mengutamakan Nets agar bisa memenangkan matching lane-nya bersama dengan Skylar nih. Karena kali ini udah kelihatan juga one-one yang muncul, jadi mau nggak mau Irithel bisa jadi pilihan loh kalau memang bisa dibawakan oleh Nets. Iya, tapi ini bagus banget sih adanya one-one juga kan. Yap. Yang dimana kita melihat lah, oke, draft dari Famous sendiri siapa yang bakal bisa langsung melompat ke belakang ini cukup sulit juga. Needles in Flower menjadi salah satu kunci nantinya untuk one-one bisa membuka atau kebalikin keadaan dan bahkan Chow-nya juga bisa menampilkan. Ya udah ada Gatot Kaca memang sih buat Famous, ada Johead juga. Dan jujur ini draft yang bagus banget sih dari RRQ ya. Ini jauh lebih solid dibandingkan dengan game yang pertama tadi dan jauh lebih aman juga untuk pola permainan yang akan mereka bawakan. Tergantung eksekusinya nanti gimana di dalam in-game. Dan pilihan terakhir yang bisa untuk setidaknya megangin one-one dari Skylar Irithel di early game ya. Irithel jawaban yang paling tepat sebenarnya, tapi kalau mau coba hero yang lebih nyaman mungkin bisa Moskov mungkin, atau enggak? Tetap Irithel ya? Harry lagi. Aku tetap Irithel. I've been waiting for too long. long. Kari ya, Ta. Iya kan? Oke, powernya dia. Yang tadi aku bahas hero yang lebih nyaman mungkin Kari ternyata yang dipilih. Dan ini benar-benar draft yang sangat baik dari kedua belah tim. Dan semua ada kesempatan untuk menang. Match point untuk RRQ Hoshi, apakah mereka bisa menyapu bersih? Atau Famous akan membuat satu sama. So, Papulung dan Aul, it's your time to shine. Silakan. Terima kasih para panelis kita yang sudah luar biasa memberikan penjelasan dan wey, Skylar mau jadi Skylung dia. Pakai one-one. Enggak dong. Enggak gitu dong ya. Tapi ya ini dia match point untuk RRQ Hoshi. 2-0. Mampukah? Let's go. 2-0 kan? Yo, Atau optimis. Famous yang akan kembali bangkit dengan poin yang akan bisa mereka amankan. Dan kita akan melihat sama-sama pastinya untuk di game yang kedua, match ketiga kita di hari ini sebagai pembukaan dari knockout stage. Yap, jadi akan seperti apa lagi kisahnya? Akan seperti apa lagi ceritanya? Makanya kita semua menjadi saksinya hari ini. Apakah mereka akan lolos menuju ke upper bracket selanjutnya atau harus diturunkan ke lower bracket? Nah lower bracket. Tapi Loh, gak masalah, gak masalah. Iya. Di sini kalau yang nanya ya, Allah tuh nggak akan langsung pulang. Betul. Kecuali yang udah di lower. Ya. Kan ada nih yang udah ada di lower juga nih yang dikirim. Kayak NIP Flash Betul. tadi yang dikirim Udah ke lower. bawah. Ya. Tadi udah kelihatan ya teman-teman ya, ada Sarji yang sudah ke lower bracket. Nah, lalu itu ada nyawanya Black sisa Flash. satu. Sisa satu tuh nyawanya tuh, besok tuh. Puyeng tuh, tapi mereka masih libur dulu kan. Besok itu pertandingan yang berbeda kalau nggak salah. Besok main bawah gak sih harusnya? Iya, enggak, ini dulu, upper kalau nggak salah. Upper dulu Upper ya. kalau nggak salah. Oke. Dan sembari ya menunggu adanya sedikit trouble yang terjadi di sana. Ya. Nah kita harus dukung dulu nih tim kesayangan kita semua. Ada tim Indonesia juga kan, RRQ Hoshi kan sekarang main. Nanti di match yang keempat akan ada tim Liquid ID yang Liquid akan ID. bertanding lawan tim Spirit. Ya, pokoknya ini dua perwakilan dari regional kita main lah hari ini teman-teman ya. Nah, dah katanya udah aman ya, semuanya gue tinggal ya. Iya. Gercep juga Marshall di sana. Iya, gue bayangin nih Marshall Gary sama Marshall Danang pakai jas kayak begini nih, gue bayangin dulu ya. Jas hujan. Waduh, Karena dia lagi musim hujan kan di luar kan. masa pakai jas hujan. Ya enggak, kan di luar emang hujan terus. Coba absen dulu di daerah kalian hujan enggak? Coba. Ini tadi di area Jakbar ini ya. Gerimis. Gerimis teman-teman. Kalian di area mana? Coba laporkan cuaca dari tempat kalian masing-masing. Iya, jangan hujannya di luar, basahnya di Ya, pipi. contoh, kenapa bisa begitu? Nangis. Terus. Kenapa nangis? Ya nggak apa-apa kan, kadang suka emang sedih aja. Iya, udah ya kalian tuh udah tekankan di dalam diri kalian kalau kalian tuh cuman obat, bukan nemenin dia sampai akhir hayat ya. Au. Udah ya, udah. Ntar ujung-ujungnya ruka. Susah. Udah, koin itu. Lah iya. Ingat, Jangan jangan salah pasangan. Iya. Kadang kita bukan kehilangan, tapi diselamatkan. Wah, betul. Betul. Ya kan? Betul. Kita harus bisa lihat dari POV yang lain loh. Iya, betul. Udah tadi. Udah duluan. Ya, kayak gitu ya, teman-teman. Dan terlihat ya untuk bagaimana kali ini kembali dimunculkannya
1-1. Momentum demi momentum tapi Rins kembali dengan satu sosok Chushin yang akan mengganggu juga. Ini sebenarnya secara match up lumayan sama ya, tapi Zorn kembali dengan munculnya Jawhead. Yap. Setidaknya nanti kalau emang 1v1 situation, kalau emang Zorn ngejar ke arah Skylar juga aman lah harusnya 1-1 mah. Masih bisa dinaik gitu loh, ejector yang dimiliki oleh Jawhead. Alright. Dan sementara dari setelan emblemnya nih, masih dengan Swift, Marksman, dan bahkan ada sedikit cooldown juga yang dimainkan oleh Skylar ya. Dan sekarang dari Idok kembali melakukan adanya agresivitas 3 versus 3 terjadi di arah tengah. Jadi ya Idok nih, Idok mau diganyang nih. Kalau udah pakai coma, dilompatin semua. Lihat item kita ya. Oke, ada weakness point tadi seperti yang sudah terpecah dari keseluruhan tubuh Nets. Menambahkan damage lagi dari Skylar, tapi belum level 4. Belum ya, masih sabar-sabar dulu, landing dulu. Sementara kali ini, Oke, di tempat yang berbeda. Dairan mulai mendekat. Sementara Idok dikejar-kejar. Ada satu ejector tadi sudah dikeluarkan oleh Zorn beserta dengan smart missile dan juga Skylar di bagian bawah. Masih ada satu weakness point di bagian belakang tubuh dari Nets. Aman, Skylar akan kembali lagi masuk ke dalam outer turret yang dimiliki. iya harus main aman dulu sih. Tapi Turtle sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Saling menzoning. Ini level caller dari Chibi udah lumayan kerasa ya damage-nya. Itu Joey juga di bagian belakang, Sutsujin udah ready ya mungkin untuk maju area depan untuk bisa mendapatkan lagi karakter tren pertama. Tapi Idok benar-benar diajar habis ada level 5 mendekat tadi ke area dari Turtle itu sendiri. Dilempar dengan ejector, mulai mendekat lagi masuk tapi ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh tim Famos dan sekarang Sutsujin lah yang menghilang. Agak sedikit berbeda ya kasusnya ya di wey. game kedua tadi. Karena kalau ngelihatnya Turtle yang pertama didapetin sama Chibi dengan rete yang emang bagus banget. Let's go. Nah ini dia untuk kelanjutan di game yang kedua. Dimana tadi kita udah ngeliat dari Turtle, dari point kill yang ngebuat dari Famos nih unggul di 3 menit pertama dengan 1000 gold yang dipegang. Tapi ya kita akan lihat dari bagaimana Sutsujin akan berkiprah. Karena secara nggak langsung ya paling cuma Zorn aja nih yang bisa ngeganggu pergerakan dari Sutsujin kalau misalkan nabrak ke belakang. Yap, karena tadi juga Idok kan belum level 4. Tapi kita lihat saat lagi di Idok di saat level 4. Tapi Idok benar-benar dihajar oleh 3 player sekaligus. Idok hampir saja tertangkap. Yap, masih cukup aman sekarang dari Idok yang memang harus terpaksa melakukan flicker. Waduh, langsung digas kayak begitu. Tapi Rins harus bisa mencari dan ada game pause kembali. Oke. Yap. Dan pertempurannya sudah berlanjut teman-teman. Untuk sekarang ada perbedaan antara point kill 1 dan 2 dan barusan ada orange buff yang sudah diamankan bola di Chibi. Dengan point kill yang diambil sama RRQ ya, ini nge-boost banget dari gold mereka juga. Dan bahkan full plating di arah top lane yang bisa diambil oleh Skylar. Dan kita tahu bagaimana One adalah hero yang tipikalnya momentum. Kalau memang dibiarkan terus-menerus juga, Waduh, tempat yang berbeda Idok. Masih sempat menendang tadi dengan The Way of Dragon yang dimiliki. Hanya saja damage yang udah diantarkan pun tetap akan masuk. terlalu besar ya. Dan bahkan early game sebenarnya untuk tim Famos yang dimanfaatkan dengan powernya dari Suyo. Yang ngebuat lagi juga dari Turtle-nya pun jatuh ke tangan dari Famos dan Sutsujin. Nets-nya pun menjadi korban tadi, namun sekarang ada 3 player. Apatro Guardian dikeluarkan pula, Rins-nya masih sempat bisa kabur, tapi barusan ada 1 player yang masih sempat langsung dilempar dan itu adalah Sutsujin. Skylar berhasil kabur. Dan berarti pertukarannya tidak menjadi adil ya. Karena Nets yang dikejar, Sutsujinnya juga berhasil untuk ditumbangkan dan bahkan Turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari tim Famos. Oke, berhasil menendang ke arah 1 player. Ada 1 crossbow tank yang siap untuk langsung dikeluarkan dan benar saja coba lihat. Ada 1 player tadi berhasil langsung dihilangkan. Di mana pergerakan dari Sonnya pun langsung lenyap. Dan one-one-nya Skylar-nya masih berhasil kabur ke depan jauh lebih aman. Hanya saja serangan dibangun oleh tim Famos. Belum berhenti. Vengeance dikeluarkan. Akankah Dairon bisa bertahan tapi tidak bisa karena damage yang masuk jauh lebih besar. Yap, dan ini nggak ada Ruby yang dari tadi bisa ngeganggu terus-terusan Chibi-nya. Dan sekalinya Chibi-nya free, lihat 402 yang bisa didapatkan juga. Ngebuat dari pressure early game makin terasa. Oke, berhasil menangkap tadi sepertinya. Gara dari Nets-nya tidak akan bisa selamat dan berhasil mendapatkan God Laner dari Famos. Wah, ini benar-benar pertukaran-pertukaran yang terus-terusan terjadi ya. Dan Chibi akan bergerak ke arah bawah, berbeda 1 level sekarang. Dan ngebuat dari Sutsujin harus lebih piawai lagi nih untuk bisa mencari
di mana letak farmingan yang free. Karena ya dengan Susujin yang harus mundur, menandakan juga akan ada outer turret yang harus direlakan. Oke, waktunya untuk terbang. Dan benar saja ada Father of Guardian langsung dikeluarkan. Tapi setidaknya ada objektif yang bisa diambil oleh RRQ. Satu outer turret di bagian atas. Dan Avatar of Guardian itu enak banget buat ngedodge dari crossbow of tank ya. Ya, langsung kabur. Langsung kabur dan putus berarti. Dan juga dari arah tengah mulai terjadi keramaian kembali nih. Mereka benar-benar team fight terus-terusan yang tiada henti dari tadi. Oke, di tengah masih cukup stabil keadaan dari RRQ. Sementara Daironnya buset, dia disembur kayak begitu, kebakar itu kakinya. Pedes ya. Pedes itu. Pedes banget. Dan ini yang perlu Waduh. diantisipasi Zorn ini. Berhasil mendapatkan ke arah satu player, ada Glorious Pathway dikeluarkan juga, The Way of Dragon langsung dikeluarkan pula. Waktunya untuk bisa terbang ke, namun untuk sejauh ini. Utsukain Skylar masih belum ada crossbow tank di dalam tubuhnya. Dan juga pergerakan dari Daironnya langsung mengeluarkan lagi ke arah satu Glorious Pathway. Dan RRQ sepertinya sudah mulai mengancam. Ya dan positioning dari Zorn juga yang di aware dan sekarang smooth. Oke, Skylarnya sudah join ke dalam pertempuran. Crossbow tank pun sudah ada. Siapa yang akan mendekat? Waktunya untuk bisa mendapatkan karena dari Son-Sonnya benar-benar dikejar sampai belakang. Waktu itu terbakar tapi ternyata sudah menghilang duluan tanpa harus mengeluarkan crossbow of tank. Tapi barusan Skylar menghilanglah sudah. Tapi sekarang ada Nets yang juga di bawah. Pergi oleh Rins. This is Brawl Server. Benar-benar team fight terus-terusan dari tadi. Bahkan pertukaran terus-terusan dilakukan juga. Tim Famos. Mereka keunggulan yang bisa diambil lagi dengan Turtle dan Susujin pun gak bisa berbuat banyak. Yap. Dia harus mundur. Karena dia gak free dari tadi loh. Betul. Dia selalu bisa diganggu juga dengan adanya efek terrifying. Terus dari Zornnya juga. Yang bahkan bukan cuma sekedar dia ngasih sisi. Tapi damage-nya dari smart missile-nya juga itu kan sakit. Susahnya make Joy sekarang tuh kayak begitu teman-teman. Pasti ada perbedaan Joy sekarang juga Joy zaman dulu gitu. Joy zaman dulu itu sekalinya dia ngulti dengan attack time damage itu immune. Enak banget dia mau lari kemana. Ada efek sisi juga santai baik. Sekarang bisa diberhentiin. Entah itu dilempar ejector lah, entah di stun lah, diapain banyak banget halangannya. Iya terlalu berat ya. Apalagi udah gak ada immune kan itu masalahnya juga. Hilang langsung kalau nggak ada immune. Cuma kayak kemarin sempat hilang juga kan dari Joy. Iya. Akhir-akhir ini baru nongol lagi. Dan biasanya memang match up-nya juga udah mulai kelihatan Joy sama Suyo. Dan Zorn ini kita tahu ya bagaimana ini adalah salah satu hero favoritnya juga. Lebih ke memang pick off terus-terusan yang bisa dilakukan sama Zorn. Dan jangankan dia mau lakukan pick off, presensinya aja dalam keadaan unggul kayak gini tuh udah jadi ancaman berarti loh buat RRQ. Nih Susujin di atas. Level 11 melawan level 14 sangat sakit sekali damage yang bisa dihasilkan oleh Chibi. Coba lihat tuh. Satu hit tadi masuk dalam tubuh dari Susujin tapi sepertinya akan langsung dikeluarkan habis-habisan. Langsung dinyanyi begitu saja tapi Chibi masih sempat untuk bisa kabur. Tidak ada bala bantuan kembali karena Susujin ya udah semakin sedikit SP yang dia miliki dan juga Son yang melihat dia kejauhan tapi Susujin berhasil dihilangkan. Chibi-nya pun masih berhasil selamat. Tidak ada lagi. Ada Skylar Kai mencoba untuk bisa mendekat. Akankah mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan di mana sekarang pertempuran yang terjadi di bagian atas. Daironnya udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tersisa 3 player saja yang dimiliki oleh RRQ sih. Dan ini adalah mengerikannya bagaimana Suyo bisa dapetin snowball dari awal. Dan ini ngebuat dari Netsnya walaupun memang dia selalu jadi target. Tapi ngebuat dari Chibinya pun free terus-terusan dari tadi. Dan ini ngebuat dari tim Famos mereka akan convert 2 point kill yang sudah mereka dapatkan tadi di top lane. Menuju ke arah Lord yang pertama jatuh ke tangan mereka. Ada satu lagi purple buff. Coba lihat Susujin sekali maju. Langsung hilang satu bar ketinggalan. Jauh banget damage dari Famos. Udah gak karu-karuan nih. Dan benar-benar berarti dari Arkeoshi tinggal menunggu bagaimana Skylar-nya bisa dapetin momentum sih. Karena kayaknya Susujin kalau untuk maju-maju kayak tadi lagi agak cukup berat ya. Udah sulit. Udah sulit banget untuk Susujin bisa maju sekarang ya. Banyak banget yang gangguin loh. Dia maju, Warlord bisa nyembur efek Terrify-nya masuk. Ngapain lagi? Bengong lagi. Ya udah terlalu susah dan sekarang inner turret udah akan coba untuk dilumat habis oleh Famos. Level Queller tadi masuk ke dalam tubuh dari Skylar loh. 2 bar HP langsung menghilang. Sakit banget ya, ada serangan jarak jauh juga masalahnya itu menjadi teori ancaman yang berarti. Dan Susujin ini dia, usaha yang memang lagi dilakukan adalah cari space farming. Ada Chibi yang mendekat tapi tidak ada lagi Rhythm of J seperti dalam tubuh dari Susujin. Tapi masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Coba lihat, akankah dirinya bisa bertahan sampai terakhir? Tidak bisa, perbedaan level begitu. Tapi Skylar pun menjadi korban di dalam pertempuran yang berbeda. Coba lihat ada Son pula yang menjadi korban tapi Dairon kali ini nggak kuat. Dengan damage dari Kari kita tahu bagaimana Speedy Like Will memberikan dan mengantarkan damage begitu besar. Dan ini seperti di Javu, tersisa si Rin sendirian. Oke, tersisa Rin saja. Bisakah Rin bertahan dengan satu kata perang dari bagian tengah seperti mereka masih berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. 10 menit saja durasi game yang dibutuhkan untuk tim Famos menyamakan keadaan. Tapi nggak usah khawatir,
Karena kita masih ada di best of 3 series. Game ketiga akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Oke, santai teman-teman ya, satu sama. Coba lihat tuh pemain-pemain kita ini masih ketawa-ketawa tuh, relax aja, relax. Kalian jangan malah kebakar-bakar gitu, kalau mau santai. Ikutin player kita. Ya udah, sekarang waktunya untuk para panelis kita menjelaskan. Wow, game kedua berlangsung dengan sangat cepat. Iya. Dan somehow ini adalah game kekalahan untuk RRQ Hoshi di match yang ketiga ini ya. Kita nggak expect 10 menit om. Ya, dan cepat putar ini berarti ya seharusnya. Iya. Wow. Buat game time dari game yang kedua tadi teman ya memang. Wow. Ya di luar ekspektasi apalagi dengan Kari yang dibawa dengan Nets nih. Ini ada player yang harus kita highlight juga karena Nets memang secara mungkin ya. Iya. Untuk seputar gameplay ketika ada Kari, ini Famos kayak kuat banget juga. Iya. Kayak mereka bisa menjaga Karinya, full item buat Kari. Padahal di early game-nya udah mati 3 kali, di pick off berkali-kali 0-3. sama Idok, Iya. terus di kill berkali-kali sama Skylar, terus kok bisa Nah, snowball kayak gitu? karena jungle-nya beda 3 level juga Nah, tadi. itu Iya. dia. Ada karenanya, Hmm. karena ya, Chibi-nya juga jalan dari Chibi, terus juga jauh head dari zone-nya. Targeting mereka, iya benar-benar target yang sangat pas juga. Dimana mereka mematikan ya, ini untuk early game RRQ Hoshi. Jadi RRQ Hoshi mereka gak dapat early game-nya. Ya sulit sih, tadi emang kayak serba salah banget juga ya untuk teman-teman dari tim RRQ Hoshi. Apalagi ada upaya yang mau dibawa juga oleh Sutsujin. Yang biasa kita tahu lah ya, Joy, Bing Joy ketika berada di under posisi mau coba untuk main laning jauhnya, tapi nggak bisa terlalu banyak. Karena memang teman-temannya aja udah ada under posisi yang dimana damage dari Nets udah semasif itu. Agak unkarakteristik ya dari Yap. Sutsujin ini. Biasanya kan dia kan kayak ice cold gitu lah, Hmm. kalkulatif banget, gak terlalu terbawa suasana, selalu poker face gitu. Tapi masalahnya ada beberapa momen di mana dia kelihatan banget bener-bener maksa gitu. Iya. Dan mungkin kalau kita bisa lihat dari item builds-nya nih, untuk di game yang kedua ini memang berlangsung dengan sangat cepat. Tapi ya terlihat bahwa 3 poin dead awal dari Nets itu masih belum bisa memberhentikan langkah dia untuk mendapatkan Trinity Marksman itemnya nih. Ini yang dibilang juga dengan Ade tadi. Iya. Kayak ini mereka harus waspada dengan Net. Kayak dari posisi under aja. Iya. Bisa tetap farming. Masih tetap goldnya itu ada di atas Skylar. Meskipun aku percaya ini goldnya dia dapatin waktu dari teamfight tadi. Tapi ya dia tetap menjadi salah satu pilar gitu loh untuk bisa diandalkan kan buat sampai dengan late game. Dari emblem setnya juga ya Skylar dengan ya emblem marksman, basic common emblem kalau kita lihat untuk Nets-nya. 03 mungkin gak terlalu bagus ya, tapi itu 0 death buat Chibi. Wow. Ya gak ada death sama sekali, sedangkan Sutsujin pada akhirnya memang di sini selalu bisa dihentikan juga. Ya bawa karir Rapture dan mungkin pressure di awal ya emang nggak sempat kesorot tadi dari jauh headnya ya yang emang mainin karya mobilitas banget. Wilderness, Agility ini mungkin jadi satu faktor juga ya yang membuat akhirnya power triangle-nya ini move dari Famos membuat dua lininya jadi fat om. Ya dan satu lagi sebenarnya. Dari RRQ Hoshi mereka nggak punya hero yang bisa langsung nge-burst. Kayak Gatot Kacanya sangat bebas juga. Iya. Dengan adanya Revitalize dia bakal nelen banyak sekali damage. Iya, bahkan dari Skylar pun selama early game yang benar-benar di press kayak tadi, ya Skylar nggak bisa berbuat banyak untuk bisa makan Gatot Kaca gitu. Karena Revitalize juga bakal aktif kan. Iya dan ya butuh waktu kan. Iya. Bukan seperti Kari, Nathan yang bisa langsung nge-meltdown. Tapi dia masih butuh waktu juga untuk pecahin weakness point. Naik ke atas juga masih butuh satu-satu dari damage-nya dia. Ya, dan itu yang membuat ya dari Famosnya juga mereka sangat-sangat strong sekali sih. Mungkin untuk DPS-nya sendiri Chibi karena menang level ya. Hampir 3 kali lipat ya, 18.000 sama 54.000, lalu 51.000 itu. Iya. Dan kelihatan tadi sakit banget kan buat soul savernya Cuma dia. sekali hit loh itu. Sekali hit Gak terus beberapa kali loh. ya, sekali terus basic attack sekali. Hilang. Dan juga objektif yang memang ini cukup komplit bagi tim Famos juga. Yep. 3 turtle, 1 lord nih didapatkan dengan mereka ya. Jadi cukup menggila lah terutama buat di early game yang menjadi senjata mereka ternyata. Kayak game pertama mereka kurang nih di early game, game kedua udah mereka bisa punya tempo karena mereka juga punya Jowhead nih yang selalu bisa ngirim satu dengan ejectornya. Iya, dan ngomong-ngomong soal Jowhead itu menurutku match up-nya Idok sama Sorn di roaming area bener-bener tergap sih si Idoknya. Yang aku bilang tadi ya, di early game damage potential dari Sorn itu bener-bener nyusahin banget untuk Idok walaupun udah punya beberapa skill escape yang bagus, skill satunya dan juga shoot point-nya. Iya. Tapi nggak cukup. Oke, dan untuk MVP di game yang kedua tentunya dipersembahkan oleh GoPay dan inilah dia Chibi dengan Suyo yang tak tersentuh sama sekali, 0 death dan kalau kita bisa bilang ini owning yang sangat-sangat masif dibandingkan dengan Sutsujin ya.
berbanding cukup jauh dari segi damage deal, 51.000 menjadi the carry juga untuk teman-teman dari tim Famos, membuat dia sangat-sangat berbebas banget nih untuk mengejar siapapun di game kedua ini. Ya, masalahnya ada di Chibi yang memang gak kepegang ya. Dari source damage-nya dia, terus juga dari bagaimana dia tadi bisa menghindari mungkin death dia dengan bersembunyi dalam rumput kan. Iya. Bahkan dapetin point kill, gak tumbang sama sekali. Oh, ini unpredictable move dari Famos makin menjadi ya di game yang kedua. Well deserved sih sebetulnya, apalagi ini perfect dari segi perolehan angka. Wah, 10 menit 900 gold per minute sih udah sadis banget dari Chibi ya. Even kita bicara adanya Chow loh tadi dari Doc juga. Mungkin kita bakal lihat ya untuk MVP highlightnya juga momen demi momen yang dimana tetap pada percentage angka perolehan dari objektif netralnya tinggi nih kayaknya dipegang sama Famos. Nah ya, karena dari Famos mereka selalu bisa pegang ya. Mereka punya Jawhead, entah itu Jawhead atau dari Gatot Kaca juga. Jadi dua hero ini selalu mengacaukan yang akan membiarkan belakangnya selalu bebas nih kelihatannya. Kayak Karinnya bebas, terus juga dari si Chibi-nya yang akhirnya juga bisa masuk dengan enak. Dan itu semua kelihatan dengan sangat jelas kalau Chibi berani untuk melompat ke depan dengan Blade Surge-nya dia. Dan bahkan Vengeance. Ini udah gak sanggup juga nih, hanya ngebaying time tapi gak bakal bisa membalikan selama di belakangnya juga gak ada orang. Iya, dan jujur aku bisa bilang ya bahwa memang ini masih 100% pick rate loh untuk carry dari Nets ya. Belum Sih. terkalahkan sama sekali gitu ketika dia mengebawakan carry. Dan setahu dia satu-satunya nih Yang membawakan carry di ya. sini. Nah iya, satu-satunya. Dan berarti ini first time juga ya untuk one-one rate-nya hancur ya. dari Skyline. Betul. Nah, ini momen paling krusial ya, karena Chibi ternyata gak terpick off sama sekali. Ya dia berusaha buat ditargetkan, banyak penyelamatan yang dilakukan juga dan bahkan ada solo kill nih yang dibuat dengan Chibi, saking udah sakitnya dia. Ya tuh dibalikin semua langsung. Oke, itu cuma beberapa sayatan doang dan ini udah momen of truth-nya ya. Di bawah 1v1-nya juga nggak bisa diatasin. Dan ternyata di sisi lain ada team fight yang